pagi. Adakah Santo Aloysius di matamu? Adakah Santo Aloysius di hatimu? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Santo Aloysius! Tunjukkan semangatmu. Sikap perangkat. Sikap perangkat. Sikap perangkat. Maju, jalan. SMK Aloysius tetap jaya waspada. SMK Aloysius tetap jaya waspada. Apapun yang terjadi, Aloysius tetap jaya. Belajar, berlatih, padam menyerah, raihlah tujuan. SMK Aloysius selalu di hati. Belajar, berlatih, pantang menyerah, raihlah tujuan. SMK Aloysius selalu di hati. Makan telur kosong sama-sama kulitnya. Makan telur kosong sama-sama kulitnya. Aloysius memang hebat, selalu juara. Aloysius memang hebat, selalu yang terbaik. Aloysius! Aloysius! Saya Marcelinus Pakung sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sekaligus Panitia Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMK Swasta Santo Aloysius tahun ajaran 2023-2024. Adapun kegiatan yang dimaksud telah terjadwal dan kegiatan ini dibagi dalam 2 tahap. Tahap yang pertama dilaksanakan di dalam ruangan. Dan untuk tahap pertama ini dilaksanakan selama 2 hari terhitung dari tanggal 17 sampai tanggal 18 Juli tahun 2023. Lalu masuk materi yang pertama tentang profil SMK Santo Aloysius Ruteng. Nah, tentang materi profil SMK Santo Aloysius Ruteng ini sangat penting untuk disampaikan kepada peserta didik agar mengenal dan mengetahui lingkungan sekolah yang ada di dalamnya. Salah satunya tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan. Lalu mengenal seluruh komponen-komponen yang ada di dalam lingkungan sekolah, mulai dari ruangan, kemudian ruang praktek siswa atau RPS, juga lab komputer, segala sarana yang ada di dalam lingkungan sekolah SMK Santo Aloysius. Itu salah satu tujuan mengapa materi ini dibawakan pada saat MPLS. Lalu yang kedua, materi tentang kurikulum. Untuk tahun ini SMK Santo Aloysius memakai kurikulum Merdeka Berubah. Lalu ada materi tentang wawasan biata Mandala. Nah, materi ini juga sangat penting agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah yang ada di SMK Santo Aloysius Ruteng dan juga hal-hal penting lainnya terkait materi wawasan biata Mandala. Lalu materi yang berikut tentang jurusan. Karena di SMK Santo Aloysius ada 3 kompetensi keahlian. Jadi pada dasarnya materi ini
yang dibawakan oleh guru kejuruan, yaitu Kapro atau Kepala Program Studi dari kejuruan. Nah, mengapa materi ini dibawakan? Agar peserta didik juga mengetahui bagaimana prospek dan juga nanti ketika mereka tamat dari SMK Santo Lusius, kira-kira apakah langsung bekerja atau lanjut ke perguruan yang lebih tinggi, atau bisa mereka langsung buka usaha. Itu kegiatan di dalam ruangan. Lalu untuk hari kedua ada materi tentang tata krama. Mengapa materi ini dibawakan kepada peserta didik? Agar yang paling diutamakan adalah bagaimana etika, attitude, sopan dan santun dalam rangka menghargai sesama, menghargai kepada Bapak Ibu guru dan juga kepada orang tua dan juga masyarakat umumnya. Nah, tentu ini menjadi dasar mengapa materi ini harus ada, agar mekanisme yang terjadi di SMK Santo Lusius kurang lebih 3 tahun ke depannya, betul-betul yang diutamakan adalah bagaimana karakternya, sikapnya. Maka materi ini sangat penting untuk disampaikan kepada peserta didik. Lalu tata tertib. Nah, tata tertib sekolah ini sangat penting juga untuk disampaikan kepada peserta didik, agar dari awal mereka mengetahui seperti apa mekanisme di SMK Santo Lusius Ruteng. Salah satunya adalah tentang disiplin waktu. Nah, pada awal memang kita sampaikan karena budaya di SMK Santo Lusius masuk pagi itu paling lambat pukul 6.45 WITA, sehingga semua siswa itu sudah berada di lingkungan sekolah. Di atas pukul 7.00 itu gerbang ditutup, baik siswa-siswi juga Bapak Ibu guru dan lain-lain. Sehingga dengan adanya tata tertib ini, siswa-siswi terarah kegiatannya dan juga terutama kegiatan proses pembelajaran, begitu. Lalu kegiatan di luar ruangan kelas, yaitu kegiatan bersama para TNI. Kehadiran para TNI menurut kami ini sangat membantu untuk peserta didik, terutama untuk pembentukan karakter. Materi yang diberikan sangat penting untuk dilakukan oleh peserta didik. Misalnya PBB. PBB ini kan salah satu bagian dari latihan untuk pembentukan karakter. Karena di sana ada perintahnya. Sambil contoh, misalnya sikap siap. Andaikan sudah disampaikan siap gerak, kalau peserta didik ikut, secara otomatis karakternya baik. Ataupun gerakan yang lain, misalnya hadap kiri, hadap kanan, begitu. Kemudian hadap serong kiri, hadap serong kanan, ataupun langkah tegap, begitu. Latihan penghormatan, juga latihan upacara bendera, ataupun dengan selingan yel-yel lainnya. Karena menurut kami ada hal yang menarik dengan kehadiran Bapak TNI, begitu. Dan ini menjadi ciri khas kami di SMK Santo Lusius. Dan ini menjadi program utama ke depannya, agar kami selalu bermitra dengan Bapak-Bapak TNI, begitu. Dan juga peserta didik mulai dari awal memang terbentuk dia punya karakter.